Iran meluncurkan serangan ke pangkalan udara milik Amerika Serikat di Qatar, dan menyebabkan kerusakan signifikan yang akhirnya diakui secara resmi oleh juru bicara Pentagon, Sean Parnell. Dalam keterangannya, ia membenarkan bahwa serangan tersebut menghantam sebuah kubah geodesik yang menjadi tempat penyimpanan peralatan komunikasi aman milik Amerika Serikat. Pangkalan ini merupakan titik strategis bagi operasi militer Amerika di kawasan Light Sea Summer Signal Lumit Funching Foss. Citra satelit menunjukkan bahwa kubah tersebut benar-benar lenyap, dan terlihat pula kerusakan lain di beberapa bangunan sekitarnya. Ini menjadi pertama kalinya Amerika Serikat mengakui dampak nyata dari serangan yang dilancarkan oleh Teheran. Parnell menyebutkan bahwa rudal balistik Iran memang berhasil mengenai sasaran, namun ia menegaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak sampai melumpuhkan operasi dan misi di pangkalan tersebut tetap berjalan. Sementara itu, pihak pemerintah Qatar memilih bungkam dan tidak memberikan tanggapan terkait kerusakan itu. Serangan terhadap pangkalan udara Al Udeid yang terletak di luar ibu kota Doha, diketahui terjadi pada 23 Juni, dan menjadi respons langsung Iran atas serangan udara Amerika Serikat, yang sebelumnya menghantam 3 fasilitas nuklir di wilayah Iran. Meskipun Amerika Serikat mencoba meredam dampak serangan dengan menyebut kerusakan yang terjadi tidak terlalu signifikan, banyak analis pertahanan menilai bahwa serangan ini merupakan titik balik penting dalam dinamika kekuatan militer di kawasan Timur Tengah. Fakta bahwa Iran mampu meluncurkan rudal balistik yang berhasil menembus sistem pertahanan udara dan menghantam langsung fasilitas penting milik Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kemampuan strategis Iran sudah mencapai level yang tidak bisa lagi diremehkan. Terlebih lagi, kubah geodesik yang dihancurkan bukan sekadar bangunan biasa, melainkan struktur khusus yang dirancang untuk melindungi perangkat komunikasi militer yang sangat sensitif dan berteknologi tinggi. Penghancuran fasilitas semacam ini tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan pada jaringan informasi dan koordinasi operasi militer di kawasan tersebut. Beberapa pengamat menyebut bahwa serangan ini juga merupakan pesan politik keras dari Teheran, bahwa setiap aksi agresif dari Amerika Serikat terhadap infrastruktur vital Iran akan langsung dibalas secara presisi. Sebelumnya, 3 lokasi nuklir Iran memang dilaporkan dibom oleh jet-jet tempur Amerika Serikat, yang diklaim sebagai upaya pencegahan terhadap potensi pengayaan uranium untuk kepentingan militer. Namun, respons Iran yang cepat dan terarah ini memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, tetapi juga daya serang strategis yang telah dikembangkan jauh lebih pesat dari yang diperkirakan intelijen Barat. Sementara itu, citra satelit yang dirilis oleh beberapa lembaga independen memperlihatkan detail kerusakan yang lebih luas dari klaim resmi Pentagon. Selain kubah utama yang hancur, tampak pula beberapa hanggar pesawat yang mengalami retakan dan sebagian runtuh, serta kerusakan pada jalur pendaratan pesawat, yang mengindikasikan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan kalkulasi titik lemah yang sangat tepat. Meski Amerika Serikat menyebut bahwa operasional di pangkalan tersebut telah kembali normal, para analis menilai bahwa pemulihan penuh kemungkinan memerlukan waktu berbulan-bulan, terutama karena sebagian besar sistem komunikasi dan radar di lokasi itu harus diperiksa ulang, dan kemungkinan besar diganti. Di sisi lain, Qatar sebagai negara tempat pangkalan itu berdiri justru terlihat sangat berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Beberapa sumber menyebut bahwa pemerintah Qatar tengah berada dalam posisi sulit. Di satu sisi mereka menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah. Sementara di sisi lain, mereka juga harus menjaga hubungan diplomatik yang kompleks dengan Iran, yang secara geografis dan politik merupakan aktor penting di kawasan. Diamnya Qatar dalam merespons serangan ini menandakan bahwa negara tersebut tidak ingin ikut terseret lebih dalam ke dalam konflik yang melibatkan 2 kekuatan besar ini.
Serangan ke pangkalan Al-Udeid juga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik dan Parlemen Amerika Serikat mengenai kesiapan sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai teknologi tercanggih dunia. Apakah sistem pertahanan seperti Patriot atau THAAD benar-benar aktif saat serangan terjadi? Mengapa tidak ada laporan pencegatan rudal? Ataukah serangan dilakukan dengan strategi khusus yang berhasil mengecoh radar dan sistem deteksi dini milik Amerika Serikat? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menjadi bahan evaluasi serius di Pentagon. Tidak hanya itu, serangan ini juga berdampak pada hubungan diplomatik antara Amerika dan sekutunya di kawasan, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang mulai mempertanyakan efektivitas kehadiran militer Amerika Serikat sebagai pelindung utama dari ancaman regional. Beberapa negara mulai membuka opsi kerjasama pertahanan yang lebih fleksibel, termasuk dengan kekuatan baru seperti China dan Rusia, yang dianggap mampu menyediakan sistem pertahanan yang setara atau bahkan lebih murah dan efektif. Secara keseluruhan, serangan Iran terhadap pangkalan udara Amerika di Qatar bukan hanya soal rudal yang menghantam Kubah, tetapi juga simbol dari pergeseran kekuatan, perubahan strategi, dan peringatan keras bahwa era dominasi tunggal Amerika Serikat di Timur Tengah mulai mendapat tantangan yang nyata dan berani. Lebih jauh lagi, dampak psikologis dari serangan ini pun tidak bisa diabaikan. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat menanamkan citra sebagai kekuatan tak tersentuh di kawasan, terutama lewat pangkalan-pangkalan militernya yang tersebar strategis dari Teluk hingga Laut Merah. Namun kini, simbol kekuatan itu justru berhasil ditembus oleh rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran, melintasi pertahanan berlapis, dan menghantam jantung infrastruktur komunikasi sensitif. Ini bukan sekadar kerusakan fisik, ini adalah retakan besar dalam aura tak terkalahkan yang selama ini menjadi modal diplomatik dan militer AS di mata sekutu-sekutunya. Di internal militer AS sendiri, muncul kecemasan bahwa pola serangan semacam ini bisa menjadi cetak biru bagi serangan-serangan berikutnya. Iran, lewat operasinya ini, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mampu menyerang, tapi juga memilih sasaran dengan presisi, memahami titik vital lawan, dan mengeksekusi dengan kecepatan tinggi. Jika dalam satu serangan mereka bisa melumpuhkan kubah komunikasi yang menjadi pusat kendali data, maka sangat mungkin target berikutnya adalah landasan pacu, pusat logistik, atau bahkan pusat komando yang lebih besar. Artinya, pertahanan pangkalan kini harus dipikirkan ulang, tak hanya dari sisi senjata, tetapi juga dari strategi adaptif terhadap pola ancaman baru. Tak heran bila Kongres Amerika Serikat langsung bereaksi cepat pasca kejadian ini. Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik mendesak investigasi menyeluruh atas insiden tersebut, menuntut laporan detail dari Departemen Pertahanan, serta mendesak peningkatan sistem keamanan di seluruh pangkalan Amerika Serikat yang tersebar di kawasan. Mereka juga mempertanyakan efektivitas biaya pertahanan yang selama ini membengkak, namun tetap gagal mengantisipasi serangan balistik yang datang dari negara yang sedang dikenai sanksi ekonomi berat. Sementara itu, di Iran, media-media nasional menyambut insiden ini dengan gegap gempita. Televisi pemerintah menayangkan cuplikan animasi simulasi serangan. Para pejabat militer memberikan pernyataan bahwa tangan balasan Iran akan selalu bisa menjangkau siapapun yang mencoba menyerang martabat bangsa, dan masyarakat di berbagai kota turun ke jalan menggelar pawai kemenangan kecil. Serangan ke Al-Udeid bukan hanya dianggap sebagai keberhasilan militer, tetapi juga sebagai pembuktian bahwa Iran kini telah masuk dalam jajaran negara dengan kekuatan balistik yang tak bisa diremehkan. Tak ketinggalan, negara-negara lain di kawasan pun mulai menghitung ulang posisi mereka. Irak, Suriah, Lebanon, bahkan Turki mulai menyusun ulang narasi kebijakan luar negeri mereka, berusaha menjaga keseimbangan antara kerjasama dengan Barat dan hubungan tak langsung dengan Iran. Dunia Arab, yang sebelumnya cenderung berpihak ke poros Washington, kini melihat bahwa poros Teheran bisa menjadi alternatif kekuatan yang lebih independen dan berani.
Dalam hal ini, Iran berhasil membalikkan tekanan menjadi pengaruh. Dan dunia pun mulai mencatat bahwa perang modern tak lagi selalu soal jumlah tank dan jet tempur, tapi tentang siapa yang mampu membobol jaringan, merusak pusat komando, dan membuat musuh panik tanpa harus mengerahkan ribuan tentara. Serangan rudal ke Qatar adalah contoh nyata dari pergeseran paradigma ini, bahwa satu rudal yang tepat bisa lebih menakutkan daripada satu armada besar. Kini, bola panas ada di tangan Washington. Apakah mereka akan membalas serangan ini secara langsung dan mengambil risiko memicu eskalasi yang bisa menjalar ke perang terbuka, atau justru memilih jalur diplomasi dan menurunkan tensi demi menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan jangka panjang mereka? Yang jelas, pukulan dari Teheran ini telah menggetarkan fondasi strategi militer Amerika di Timur Tengah. Dan bagi Iran, ini bukan akhir, melainkan babak awal dari unjuk kekuatan barunya di panggung global. Sementara para jenderal Pentagon sibuk menggelar rapat darurat sambil menyeka keringat dingin dengan serbet bintang 3, para teknisi di pangkalan Al-Udeid tampaknya sedang galau berat. Bukan karena kehilangan sinyal Wi-Fi, tapi karena satelit komunikasi mereka mendadak berubah fungsi jadi kembang api ketika dihantam rudal Iran. Lucunya lagi, sistem pertahanan canggih yang digadang-gadang bisa mendeteksi lalat bersin dari jarak 20 km, justru tak berkutik saat rudal seukuran truk lewat begitu saja, seolah rudal itu nganter paket kilat tanpa tanda terima. Banyak yang bertanya-tanya apakah sistem THAAD itu sebenarnya singkatan dari terlalu hebat andai ada deteksi. Di tengah kekacauan itu, juru bicara Pentagon berusaha tampil tenang. Ia bilang pangkalan sudah kembali menjalankan misi seperti biasa. Meskipun seperti biasa yang ia maksud, kemungkinan besar adalah para personel sibuk ngecek ulang apakah helm mereka cukup kuat menahan stres mental. Bukan serpihan rudal. Yang lebih menghibur, Iran merayakan keberhasilan itu dengan parade kecil dan pidato berapi-api. Mereka menyebut rudal itu sebagai tamparan kosmis untuk arogansi Barat. Sementara itu, Qatar justru memilih jalur silent treatment. Pemerintahnya seperti aktif main ghosting diplomatik. Pura-pura, nggak ada pangkalan meledak di halaman rumahnya sendiri. Mungkin mereka takut ditanya wartawan dan harus jawab sambil ngeles gaya presenter gosip. No comment katanya, padahal dalam hati bilang, ya, semoga Pentagon nggak minta ganti rugi. Dan yang paling ironis dari semua ini, dunia kini harus menerima kenyataan bahwa satu rudal bisa lebih viral daripada challenge TikTok. Bahkan lebih trending dari artis cerai. Dalam dunia geopolitik modern, ketakutan terbesar bukan lagi soal invasi darat, tapi notifikasi dari satelit yang bunyinya Detected Impact on Strategic Facility. Jujur, itu jauh lebih menegangkan daripada nonton film thriller tengah malam. Kini para pejabat tinggi IS sibuk mengatur strategi baru. Sambil diam-diam browsing di Google, cara cepat bangun kubah anti-rudal tanpa kelihatan panik. Sementara itu, di ruang kontrol Pentagon, suasananya nggak kalah dramatis dari film-film Hollywood. Ada yang nyari kabel colokan, ada yang panik karena peta digital nggak bisa dibuka, dan satu orang terlihat mengusap layar monitor sambil berdoa, berharap satelit cadangan nggak ikut kena. Di luar gedung, para reporter sudah bersiap dengan mikrofon, sambil nyodorin pertanyaan tajam seperti, "Kenapa bisa kecolongan, Pak?" Tapi tentu saja jawabannya klasik, kita sedang melakukan investigasi menyeluruh, alias kita juga nggak nyangka rudalnya beneran nyampe. Di sisi lain, Teheran tampak bahagia bukan main. Mereka bikin konferensi pers sambil senyum lebar. Seorang jenderal Iran bahkan sempat nyeletuk, kubah itu sudah kita beri tiket pensiun, dan media lokal mereka pun tak mau ketinggalan. Judul berita bombastis bermunculan seperti, kubah Amerika menyerah tanpa perlawanan atau satu rudal, satu pangkalan, banyak bingung. Yang bikin ngakak, netizen Timur Tengah langsung memanfaatkan momen ini buat bikin meme. Ada yang edit gambar rudal Iran dengan ekspresi nyengir,
lengkap dengan caption, cuma lewat, tapi bikin geger. Bahkan ada yang menyebut rudal itu punya GPS bawaan rasa sakit hati. Sementara itu, pejabat senior Amerika terlihat seperti sedang main tebak-tebakan. Apakah ini sinyal perang terbuka? Atau sekadar balas dendam kecil? Tapi yang jelas, para analis keamanan sudah mulai ngitung ulang anggaran. Karena ternyata biaya buat ganti Kuba hancur lebih mahal daripada bikin serial Netflix. Yang lebih lucu lagi, pasukan di pangkalan sempat bingung saat alarm berbunyi. Mereka kira itu latihan biasa, beberapa bahkan sempat lanjut makan siang. Sampai akhirnya, boom! Kubah geodesik berubah jadi arsitektur abstrak. Seorang tentara dilaporkan sempat nyeletuk. Ini baru namanya real-time dekorasi ulang. Dan dari semua kekacauan itu, publik global mulai sadar satu hal penting bahwa dalam dunia penuh rudal, Kubah buntu asuransi. Di tengah atmosfer penuh ketegangan dan kabel-kabel komunikasi yang mendadak jadi pajangan tak berguna, suasana di dalam ruang operasi militer AS di Al-Udeid berubah drastis. Biasanya yang terdengar cuma suara bising kipas server dan nada data radio militer, kini diganti dengan gemuruh orang panik, alarm meraung, dan seorang teknisi yang terus berkata, "Gua udah bilang seminggu lalu harus update firmware." Sementara itu, seorang kolonel yang baru saja bikin kopi harus pasrah melihat cangkirnya tumpah akibat getaran ledakan yang tak pernah masuk agenda harian. Di sisi lain, staf administrasi mencoba menenangkan diri dengan membaca SOP evakuasi, yang ironisnya, disusun dalam situasi yang sama sekali tidak seseru ini. Lucunya, ketika laporan awal masuk ke markas besar di Washington, banyak pejabat mengira itu kesalahan sistem atau latihan rutin. Seorang analis bahkan sempat mengirim email bertanya, ini beneran live atau cuma simulasi ala-ala training? Namun begitu gambar satelit muncul dan memperlihatkan bahwa kubah geodesik mereka telah berubah jadi puzzle 3 dimensi, barulah semua sadar, ini bukan latihan. Ini kenyataan, dan sayangnya, kenyataan gak ada tombol unduh. Para pakar pertahanan langsung kebanjiran undangan wawancara TV. Dengan gaya serius dan suara berat, mereka menjelaskan bahwa serangan ini adalah bentuk eskalasi signifikan dalam dinamika geopolitik regional. Tapi di balik layar, mereka juga googling cepat. Apa yang terjadi kalau pangkalan hancur tapi anggaran tahunannya belum dipakai semua? Sementara itu, meme-meme dari netizen semakin menggila. Ada yang bikin editan rudal Iran pakai sayap dan caption, datang sebagai burung, pulang sebagai legenda. Yang lain memparodikan kubah geodesik sebagai kubah anti air mata, karena terlalu banyak kenangan pahit di situ. Iran di sisi lain malah makin percaya diri. Dalam pernyataan resminya, mereka mengatakan bahwa rudal itu hanya peringatan ringan, dan kalau mereka serius, mungkin satu pangkalan saja nggak cukup. Seorang juru bicara IRGC bahkan berkata sambil tersenyum, kita hanya mengetuk pintu. Kalau tidak dibuka, kita bisa dobrak. Komentar itu langsung viral dan jadi stiker WhatsApp. Qatar, seperti biasa, tetap berada dalam mode diam berkelas. Saat para jurnalis bertanya soal reaksi mereka, juru bicaranya hanya berkata, kami terus memantau perkembangan situasi. Yang kalau diterjemahkan bebas berarti kami juga kaget bro. Rakyat Qatar pun terbagi dua. Sebagian panik cari tempat perlindungan, sebagian lagi sibuk live di TikTok sambil bilang, gua di dekat ledakan, guys, jangan lupa like dan share. Di ruang rapat PBB, para diplomat mulai merasa pusing 7 keliling. Negara-negara besar saling tuding, saling minta penjelasan, dan saling ajak rapat dadakan. Tapi seperti biasa, setelah 2 jam diskusi alot, kesimpulannya cuma, kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Tahan apa? Rudal udah meluncur, kubah udah rata, dan pasukan darat udah pasrah. Di antara semua kekacauan itu, muncul teori konspirasi dadakan. Ada yang bilang serangan itu sebenarnya ulah alien yang ingin mengambil alih pangkalan strategis. Ada juga yang berspekulasi bahwa rudal Iran sebenarnya punya kecerdasan buatan dan memilih target berdasarkan sinyal Wi-Fi paling kuat. Seorang influencer bahkan bikin video 30 menit dengan judul, benarkah serangan Iran dikendalikan dari dimensi keempat? Dan anehnya, penontonnya jutaan.
Sementara rakyat Amerika yang baru bangun pagi di zona waktu lain, kaget melihat notifikasi breaking Iran hancurkan kubah militer AS di Qatar. Beberapa sempat berpikir, sejak kapan kita punya kubah di Qatar? Emang itu taman bermain? Lalu mereka sadar, ini serius. Dan banyak yang langsung buka Reddit, Twitter, dan YouTube untuk cari tahu kronologi lengkap sambil nyemil popcorn. Kini, rencana balasan sedang disusun. Tapi seperti biasa, antara keputusan militer, tekanan politik, dan pemilu yang sudah di depan mata, semua harus dibahas berlapis. Di satu sisi, AS ingin menjaga wibawa. Di sisi lain, mereka juga sadar salah gerak sedikit bisa berubah jadi perang skala penuh. Dan yang lebih menakutkan dari perang itu sendiri adalah kena bully netizen global kalau serangan balasannya gagal lagi. Karena di zaman sekarang, kehancuran bukan hanya soal rudal dan ledakan, tapi juga soal trending topic, meme yang menyakitkan harga diri nasional, dan komentar gitu doang. Iran bisa lebih keren. Dunia berubah, bro. Dan dalam dunia yang dikendalikan algoritma, satu ledakan bisa mengubah segalanya. Bahkan kubah pun bisa jadi bintang utama drama geopolitik. Dan begitulah, satu serangan presisi dari Iran telah mengguncang lebih dari sekadar struktur logam berbentuk kubah. Ia mengguncang narasi, reputasi, bahkan ego raksasa militer dunia. Di balik puing-puing kubah geodesik yang dulu megah berdiri di pangkalan Al-Udeid, tersisa kenyataan pahit bahwa dominasi tidak lagi dijamin oleh teknologi tercanggih atau anggaran pertahanan triliunan dolar. Dunia menyaksikan bagaimana satu rudal bisa memecah keheningan strategis, menampar keras ilusi kebal serangan, dan mengubah pangkalan yang katanya paling aman di kawasan, jadi headline internasional dalam hitungan menit. Bagi Iran, ini bukan sekadar aksi militer. Ini adalah pesan. Sebuah deklarasi yang dikirim tanpa perlu sidang PBB, tanpa perlu sambutan diplomatik, dan tanpa tanda tangan di atas meja negosiasi. Pesan bahwa mereka sudah tak lagi bermain di papan catur, tapi mulai melempar bidaknya langsung ke wajah lawan. Bagi Amerika Serikat, ini adalah tamparan realitas. Sebuah pengingat bahwa meski mereka menguasai udara, darat, dan laut, selalu ada celah. Selalu ada serangan yang lolos. Selalu ada lawan yang berani menekan tombol launch, di saat semua mengira cuma gertakan. Sementara itu, pangkalan yang katanya sudah kembali menjalankan misinya seperti biasa, kini menyimpan trauma baru. Setiap bunyi alarm jadi lebih menegangkan, setiap bayangan satelit jadi lebih mencurigakan, dan setiap suara dentuman, bahkan yang cuma dari pintu kontainer jatuh, bikin semua orang menoleh panik. Di lorong-lorongnya, mungkin para prajurit masih berusaha tertawa. Tapi mereka tahu, ketegangan tak akan mudah hilang, karena mereka ada di tempat yang jadi simbol, tempat stigmatic piring. Dan serangan itu bukan dongeng. Di dunia luar, para ahli strategi sibuk menggambar ulang peta kekuatan. Sekutu-sekutu AS mulai berpikir dua kali. Kalau pangkalan sebesar itu saja bisa dihantam, bagaimana dengan mereka? Apakah janji perlindungan itu masih berlaku? Apakah senjata yang dibeli miliaran dolar itu benar-benar bisa diandalkan? Atau hanya sekadar simbol prestis tanpa fungsi nyata? Dunia kini terpaksa melihat bahwa kekuatan tak selalu datang dari siapa yang paling besar, tapi dari siapa yang paling berani melawan saat tidak diunggulkan. Dan rakyat, baik di Washington, Teheran, Doha, maupun Jakarta, mulai menyadari satu hal, bahwa perang di era sekarang tidak lagi bergantung pada jumlah pasukan atau panjang landasan pacu, tapi pada data, kecepatan, keberanian, dan konten. Ya, konten. Karena dalam dunia yang haus atensi, bahkan rudal pun punya jam tayang.